Toyota Avanza adalah salah satu mobil paling populer di Indonesia. Saking populernya mobil ini pernah menjadi mobil paling laris di Indonesia lebih dari 15 tahun berturut-turut. Menariknya, bukan di Indonesia aja, di negara ASEAN lain misalnya Filipina, Avanza juga memiliki reputasi yang menarik seperti halnya di Indonesia. Dan sama halnya dengan di Indonesia, Avanza cukup dikenal sebagai kendaraan yang andal, hemat bahan bakar, dan cocok untuk kebutuhan keluarga besar atau bisnis kecil. Jadi iya, Avanza adalah mobil sempurna untuk segala kebutuhan. Tapi walaupun Avanza terasa sempurna untuk kebanyakan negara ASEAN, namun kenapa di beberapa negara maju Avanza malah tidak dijual di sana? Apakah Toyota malu menjual Avanza di negara maju? Misalnya di Amerika Serikat, Eropa Barat atau bahkan Australia, yang mana Australia dekat banget sama Indonesia. Avanza tidak dipasarkan di sana. Apa alasannya? Jadi, Toyota sebagai merek global tentu aja memiliki strategi yang harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pasar. Avanza memang dirancang sebagai kendaraan multipurpose vehicle atau MPV, dan Avanza dirancang dari awal diciptakannya untuk menyasar segmen low cost dengan fitur esensial. Dengan adanya hal tersebut, tentu aja mobil ini akan sangat cocok untuk negara berkembang. Terlebih lagi, mobil ini memang diciptakan untuk pasar low cost, yang berarti mobil ini terjangkau. Dan konsumen di negara berkembang lebih sensitif terhadap harga. Ngomongin mobil terjangkau, tentu aja kalau terjangkau fiturnya juga terjangkau. Dan iya, Avanza memiliki fitur yang terjangkau untuk generasi-generasi sebelumnya. Tapi di generasi terbaru fiturnya ya sudah lumayan oke. Ya, oke untuk orang Asia Tenggara. Namun untuk orang-orang di negara maju, fitur dan lainnya dari Avanza ini masih dirasa kurang. Karena ya mau bagaimanapun, di negara maju konsumen akan lebih cenderung mencari kendaraan yang dilengkapi fitur keselamatan canggih, teknologi terbaru, dan kenyamanan tingkat tinggi. Konsumen negara maju umumnya memiliki standar keselamatan yang lebih ketat, misalnya di Eropa dan Amerika. Untuk membeli mobil, biasanya konsumen harus memikirkan beberapa hal. Misalnya mobilnya harus memiliki ADAS, emission standar yang ketat, atau Euro 6 saat ini, dan yang pasti harus memiliki hasil crash test yang baik. Ini jauh berbeda dengan Avanza. Avanza dari awal sudah dirancang dengan prioritas pada fungsionalitas dasar, yang berarti fitur keselamatan dan teknologi canggih yang diwajibkan di negara maju bisa jadi belum sebanding. Jadinya iya, sampai titik ini Avanza memang sepertinya tidak cocok untuk pasar negara maju. Lagi pula, memang pada dasarnya Avanza tidak dirancang untuk menjadi mobil internasional seperti Toyota RAV4 dan lainnya. Yang berarti juga Avanza memang hanya ditujukan untuk pasar-pasar tertentu aja. Namun kenapa Avanza tidak dijadikan mobil global seperti mobil lainnya? Sebenarnya banyak faktor terkait yang menjadikan hal tersebut tidak dilakukan. Misalnya, orang barat punya kebiasaan yang mana mereka tidak terbiasa naik mobil ramai-ramai, paling banyak ya 4 orang. Dengan adanya kebiasaan tersebut, mobil 7-seater tidak pernah menjadi mobil favorit di negara maju, katakanlah Amerika. Selain itu, dimensi Avanza juga bisa menjadi masalah besar di beberapa negara Eropa. Misalnya kayak Prancis, London, Roma, dan lainnya. Jika kalian perhatikan lagi, di beberapa kota di Eropa biasanya mereka hanya akan menggunakan mobil hatchback kecil, apalagi di Prancis dan sekitarnya. Kenapa begitu? Tentu aja lahan parkir mereka sangat sempit dan terbatas. Jika menggunakan mobil hatchback aja udah sulit, gimana menggunakan mobil sebesar Avanza? Tentu aja hal ini akan semakin merepotkan. Dan Toyota juga pasti tahu akan hal tersebut. Daripada blunder masarin mobil tersebut di negara yang sulit lahan parkir, mendingan di skip. Iya kan? Kemudian hal lainnya adalah mesin dan bodinya tidak sinkron. Maksudnya gimana? Di Indonesia, kita terbiasa dengan membawa mobil besar dengan cc yang kecil. Misalnya Avanza. Bodi segede itu oleh Toyota hanya dipasangin mesin berkapasitas 1500 cc. Bahkan yang lebih parahnya lagi ada yang tipe 1300. Namun itu bukan apa-apa jika kita melihat kembarannya yaitu Xenia. Di generasi awal-awalnya, Xenia ada yang hanya memiliki mesin di 1000 cc. Dengan adanya hal tersebut, Avanza dinilai tidak sebanding antara bodi dan mesinnya. Tapi apakah begitu? Untuk melihat kasus ini, kita bisa melihat penjelasan yang ada di forum ini, yang mana orang ini sempat memamerkan Kijang di Australia, dan tanggapan orang Australia cukup mengejutkan. Orang Australia bilang kalau cc-nya sangat kecil, padahal yang dibawa adalah Kijang 1800 cc. Buat kita, orang Indonesia, mesin 1800 cc adalah mesin yang besar, tapi buat mereka itu adalah mesin yang kecil.
karena mau bagaimanapun orang sana terbiasa dengan mobil bermesin besar. Misalnya dengan mobil Holden Fairlane yang memiliki cc di 3.500 sampai 4.000 cc dan lainnya. Namun kenapa harus menggunakan mobil ber-cc besar di negara tersebut? Ini bukan perkara pendapatan dan harga bensin yang stabil, tapi ini karena masalah geografis juga. Di Australia, Amerika dan lainnya banyak banget jalanan yang ada di antah berantah. Misalnya jalanan di Nevada yang lurus doang selama beberapa ratus kilometer tanpa adanya tempat peristirahatan dan lainnya. Dan di Australia pun sama seperti itu. Habis isi bensin langsung ada tulisan next station 250 km di depan. Yang berarti kalian harus melewati 250 km dulu baru bisa mendapatkan kehidupan lagi. Dengan kondisi seperti itu, tentu aja banyak orang yang ingin melewati jalanan tersebut secepat mungkin, agar secepatnya tiba di kehidupan di depan. Jadi ya, dengan adanya geografi seperti itu, Avanza dinilai tidak memiliki kapasitas yang mumpuni dalam segala aspek. Lagi pula, Avanza itu memang ditujukan untuk pasar Indonesia awalnya. Bahkan perencanaannya sendiri sudah dimulai dari tahun 1998, dan hal ini memang ditujukan untuk menggantikan Kijang minibus dengan mobil yang lebih modern dan mesin yang lebih bertenaga. Faktanya, sebelum menjual mobil, ATPM di suatu negara biasanya sudah melakukan riset terlebih dahulu, seperti mobil apa yang bisa diterima masyarakatnya. Misalnya orang Eropa menyukai MPV, tapi MPV yang ukurannya lebih besar. Lagi pula, standar hidup warga negara maju juga berbeda dengan standar hidup warga negara berkembang. Kita ambil contoh lainnya. Di Asia Tenggara, Mitsubishi Mirage sering dibilang mobil yang bagus. Dan ya, mobil ini mobil yang bagus. Bahkan mobil ini bisa memenangkan penghargaan termasuk Car of the Year di Filipina. Namun di Amerika, mobil yang sama dihujat habis-habisan. Bahkan mobil ini dinilai menjadi mobil yang jelek dari segi kualitas sampai rasa berkendaranya. Kebayang nggak hujatan tersebut? Padahal Mitsubishi Mirage di Amerika sempat menyandang predikat mobil baru termurah. Hasilnya, Mitsubishi Mirage benar-benar nggak diterima di pasar tersebut. Jika dari kasus tersebut kita singgung ke Avanza, yang mana Avanza dirancang di negara berkembang, dan sifat kebanyakan orang di negara berkembang yang penting punya mobil aja dulu, fitur dan lainnya nomor sekian bisa di-upgrade, tentu aja hal ini tidak sejalan dengan kebutuhan pasar negara maju. Terlebih lagi, jika Avanza ingin dipasarkan di negara maju, Toyota juga harus merubah Avanza untuk memenuhi standarisasi keamanan di negara maju. Misalnya di Amerika dan sekitarnya, mereka memiliki nilai keselamatan yang jauh lebih tinggi dari negara berkembang. Dan ya, ini bisa dibuktikan dengan beberapa model mobil yang ada di Asia berbeda dengan ada yang di US. Misalnya Honda Jazz. Honda Jazz versi Amerika memiliki moncong yang lebih panjang daripada yang ada di pasar Asia. Dengan adanya kebiasaan yang berbeda dengan pasar Asia, Toyota sepertinya tidak berani menginvestasikan lebih kepada mobil ini, karena memang pada akhirnya akan sulit diterima oleh pasar tersebut. Menariknya di sini adalah, tidak dijual bukan berarti tidak ada. Dalam beberapa tahun terakhir, kita sering melihat foto-foto mobil Avanza melintas di Amerika. Kok bisa? Katanya nggak dijual, kenapa bisa ada Avanza di Amerika? Tentu aja bisa karena mobil tersebut bukan mobil Amerika. Amerika memiliki daratan yang luas, yang berarti jika ingin keluar negeri, tinggal naik mobil aja bisa. Dan mobil-mobil Avanza yang berkeliaran di Amerika tersebut tentu aja dari negara tetangganya seperti Meksiko, Peru, dan lainnya. Jadinya, ya tidak ada Avanza endemik Amerika. Jadi kesimpulannya, apakah Avanza hanya untuk negara berkembang? Jawabannya iya. Tapi kalau begitu, kenapa di Singapura, yang mana Singapura negara maju, masih bisa ditemukan Avanza? Ya, Singapura negara maju, tapi Singapura adalah negara kecil. Yang berarti juga negara tersebut masih membutuhkan mobil seperti Avanza. Karena ya jalanannya kecil. Lagi pula Singapura masih masuk dalam ASEAN, yang berarti juga kebiasaannya masih hampir mirip-mirip sesama orang ASEAN. Iya kan? Itulah alasannya kenapa Avanza tidak dijual di negara maju. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.